Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 23 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Diizinkan Tapi Dilarang. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 5 ayat 23 dan 24. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ayat 25. Demikianlah perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah yang seakan bertentangan satu dengan yang lain, namun sesungguhnya adalah sebuah kebenaran yang perlu kami pahami lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Diizinkan tapi dilarang. Di dalam Alkitab ada beberapa hal yang bagian tertentu diizinkan, tetapi bagian lain dilarang. Kalau kita berbicara tentang hal ini, maka itu menyangkut dengan minum anggur. Ada banyak catatan minum anggur itu dilarang. Di dalam Amsal 20 ayat 1, Efesus 5:18 adalah ayat yang melarang untuk minum anggur. Namun dalam Mazmur 104 ayat 15, Yesaya 55 ayat yang pertama, di sana anggur itu diizinkan diminum sebagai lambang kebahagiaan, kesuburan, dan berkat. Bukankah ini seakan-akan ayat Alkitab satu dengan yang lain itu bertentangan? Kita perlu memahami kembali, menyimak dengan baik-baik ayat 23 dengan seksama. Janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dari ayat 23 kita melihat minum anggur diizinkan dikatakan sedikit. Lalu untuk apa? Berhubung pencernaanmu terganggu, sehingga dalam jumlah tertentu anggur itu akan memberikan pertolongan manfaatnya untuk kebaikan pencernaan dan tubuhmu sering lemah. Kita tahu dengan jelas anggur itu bisa menghangatkan badan di daerah suhu-suhu yang sangat dingin. Namun secara kedokteran kita melihat apa itu manfaat anggur jika dikonsumsi dengan benar dalam jumlah tertentu. Anggur memiliki fungsi antioksidan. Anggur juga bermanfaat buat kesehatan jantung. Anggur juga bermanfaat untuk menghindari kanker, dan anggur memiliki manfaat untuk kesehatan kulit dan menghindari diabetes. Itu catatan secara kedokteran. Tetapi jika dikonsumsi berlebihan, apalagi mengandung alkohol tingkat tinggi, maka anggur memiliki dampak negatif, memabukkan. Tatkala kemabukan yang sifatnya minum berlebihan, itu akan menimbulkan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun juga membahayakan orang lain. Dan dampak negatif anggur bisa menimbulkan ketergantungan, dan dampak negatif anggur dikonsumsi secara berlebihan itu bisa merusak hati atau liver. Kita tahu dengan jelas ada sebuah budaya memang yang Alkitab izinkan dalam kadar tertentu, jumlah tertentu. Karena minum anggur adalah bagian kebiasaan yang dilakukan di daerah Mediterania. Dan fungsinya seperti catatan di dalam Alkitab, memang untuk pencernaan dalam kandungan tertentu. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh jujur, apa itu anggur? Apalagi orang Indonesia, yaitu terbiasa makan nasi. Makan nasi pun kalimatnya sama dengan anggur. Diizinkan, tapi juga dilarang. Diizinkan makan nasi, kita membutuhkan badan karbohidrat dalam ukuran tertentu. Namun tatkala kemudian karbohidrat khususnya nasi dimakan berlebihan akan menimbulkan diabetes mellitus. Kita tahu dengan jelas mereka yang sudah punya sakit diabetes atau disebut dengan kencing manis dengan tingkat tinggi, mereka sangat dibatasi makan karbohidrat, dibatasi makan nasi, bahkan sangat dihitung karena akan berjuang bagaimana menetralisir supaya gula darah di dalam tubuh itu mengalami tingkat keseimbangan.
Tidak mengkonsumsi sama sekali berarti tidak ada kalori yang masuk ke dalamnya. Tetapi mengkonsumsi berlebihan akan menimbulkan berbagai macam sakit penyakit. Pada bagian ini, anggur, nasi, dan apapun bentuknya yang dimakan secara berlebihan, yang dimakan kemudian tidak sesuai aturan, yang dimakan tidak mempertimbangkan kesehatan, maka itu menjadi sesuatu yang dilarang. Tetapi kalau kemudian kita kekurangan karbo, kita kekurangan tenaga, maka kita akan diizinkan. Pada titik ini sahabat seperjalanan, kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah. Kalau ada bagian catatan di dalam Alkitab, di bagian tertentu diizinkan, di bagian lain tidak diizinkan, maka perlu melihat akan penjelasan yang sangat lengkap. Menyangkut dengan 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Minum anggur diperbolehkan kalau itu memberikan dampak kesehatan, dampak yang baik untuk setiap kita masing-masing. Minum anggur menjadi dilarang kalau itu seperti catatan memabukkan, menimbulkan ketergantungan, dan bisa menimbulkan kerusakan hati. Segala yang masuk di dalam tubuh kita, tatkala kita dipanggil oleh Allah untuk menjaga tubuh ini sebagai bait kudus Allah, maka kita harus memasukkan segala sesuatu kepada tubuh kita yang memberikan dampak baik. Satu bentuk pertanggungjawaban yang harus kita jaga. Sahabat seperjalanan, ada orang yang terlalu berlebihan berolahraga. Dan olahraga yang berlebihan itu bisa menimbulkan kematian muda. Tetapi ada orang yang sangat malas berolahraga, hampir tidak bergerak sama sekali. Sehingga olahraga itu kemudian diizinkan, tapi olahraga juga di dalam waktu yang lain itu dilarang. Jadi yang salah bukan olahraganya, yang salah bukan makanannya, yang salah bukan minumannya, tetapi apakah itu dipakai, digunakan, dimanfaatkan secara proporsional demi kebaikan, demi kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab, kita harus menjaga kehidupan ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, sampai titik ini semoga kita bisa memahami kalau kita bertemu di dalam bagian Alkitab, bagian tertentu seakan-akan dilarang, bagian yang lain seakan-akan diperbolehkan. Sama dengan perjanjian lama, ada banyak hal yang dilarang, tapi dalam perjanjian baru kemudian dinetralisir dan itu diperbolehkan. Perubahan-perubahan seperti itu tentu ada pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Allah dan pimpinan Allah. Semuanya demi kebaikan kita. Kita bukan memiliki Allah atau firman Tuhan yang tidak konsisten, tetapi justru memiliki firman Allah yang bertujuan memberikan dampak kebaikan untuk kehidupan setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita terus menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Apa yang dilarang, kita hindari. Apa yang kemudian diizinkan, kita silakan untuk menikmati sebagai anugerah. Namun jangan berlebihan, juga jangan kekurangan. Itulah perintah daripada kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus dengan baik-baik. Amin.